Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai Just in Time Fresh Mango Sando. Baik, sebelum itu perkenalkan dari kelompok kami. Pertama, saya sendiri Arumulan Ramadhani dengan NIM 24 Lalu ada Alia Azahra dengan NIM 24 Ayodia Felicia Nurelinza dengan NIM 24 dan Sinta Ainur Rahmi dengan NIM 24 Selanjutnya, pengertian dari just in time adalah suatu metode produksi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan atau permintaan yang ada. Dalam pendekatan ini, produksi dilakukan secara tepat sesuai permintaan sehingga menghindari pemborosan bahan baku dan penumpukan persediaan. Dengan menerapkan just in time, efisiensi proses produksi meningkat karena bahan yang digunakan sesuai dengan yang diperlukan. Baik, selanjutnya ada bahan per satu buah mango sendo. Jadi, tabel ini menunjukkan rincian biaya bahan baku untuk membuat satu buah mango sendo. Setiap bahan memiliki takaran penggunaan per roti, harga satuan di pasaran, serta hasil perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk satu produk. Misalnya seperti tepung terigu digunakan sebanyak 60 gram dengan harga 12.000 per kilogram, sehingga biaya yang dikeluarkan per roti adalah 720 perak. Begitu juga dengan bahan lain seperti gula, ragi instan, telur, susu cair, mentega atau margarin, hingga mangga sebagai bahan utama. Komponen biaya terbesar berasal dari telur dan mangga, yaitu masing-masing seharga Rp2.200 dan Rp1.440 karena digunakan dalam jumlah yang cukup signifikan dan memiliki harga satuan yang relatif tinggi. Selain itu, ada juga whipped cream dan kemasan yang menambah nilai biaya produksi. Jika seluruh biaya dijumlahkan, jadi total biaya untuk membuat satu buah mangga sendo adalah sebesar Rp6.355. Angka ini penting karena bisa dijadikan dasar dalam menentukan harga jual dengan mempertimbangkan keuntungan, biaya operasional lain, serta strategi pemasaran. Selanjutnya, pada perencanaan produksi fresh mango sendo, ditetapkan bahwa jumlah produksi roti sendo mangga adalah sebanyak 60 unit per hari. Jumlah ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan kebutuhan bahan baku dengan metode just in time untuk periode mingguan dan bulanan. Untuk skala 1 minggu, perhitungan dimulai dari produksi harian, yaitu 60 roti. Karena di dalam 1 minggu terdapat 7 hari, maka total produksi menjadi 420 roti. Selanjutnya, kebutuhan setiap bahan dihitung dengan mengalihkan takaran bahan roti. Sehingga untuk 420 roti dibutuhkan 25.200 gram atau 25,2 kg. Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk bahan lainnya, seperti gula, ragi, telur, susu, mentega, mangga, dan whipped cream. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh total estimasi biaya produksi selama 1 minggu sebesar Rp2.669.100. Dengan perhitungan ini, kebutuhan bahan selama 1 minggu dapat diketahui secara tepat, sehingga produksi dapat berjalan lancar tanpa kekurangan maupun kelebihan bahan. Lalu untuk skala 1 bulan, langkah perhitungannya sama seperti skala mingguan. Produksi harian tetap 60 roti, kemudian dikalikan 30 hari, sehingga total produksi menjadi 1.800 roti. Setelah itu, kebutuhan bahan dihitung dengan mengalihkan takaran per roti dengan total produksi tersebut. Misalnya tepung 60 gram per roti dikalikan 1.800 roti, menghasilkan 108.000 gram atau 108 kg. Perhitungan ini juga berlaku untuk semua bahan lainnya. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh total estimasi biaya produksi selama 1 bulan sebesar
Rp11.439.000. Dengan demikian, kebutuhan bahan dalam jangka 1 bulan dapat direncanakan dengan lebih baik, sehingga tidak terjadi kekurangan bahan maupun pemborosan. Hal ini juga mendukung penerapan sistem JIT karena bahan digunakan sesuai dengan kebutuhan produksi. Baik, selanjutnya ada forecasting atau peramalan. Forecasting digunakan untuk memperkirakan permintaan pada periode berikutnya, yaitu hari ke-6 berdasarkan data permintaan sebelumnya. Data yang digunakan adalah permintaan selama 5 hari, yaitu 55, 60, 65, 58, dan 62 roti. Total permintaan dari data tersebut adalah 300, kemudian dibagi dengan jumlah hari yaitu 5, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 60 roti. Nilai rata-rata ini digunakan sebagai hasil forecasting untuk hari ke-6, sehingga diperkirakan permintaan pada hari ke-6 adalah sebanyak 60 roti. Selanjutnya ada efisiensi JIT Fresh Mango Sendo. Efisiensi sistem JIT dapat dilihat dari keseimbangan antara jumlah produksi dan permintaan. Dalam perencanaan ini, produksi Mango Sendo direncanakan sebanyak 60 roti setiap hari. Berdasarkan analisis permintaan sebelumnya, diperkirakan akan ada permintaan sebanyak 60 roti pada hari ke-6. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah produk yang direncanakan sesuai dengan perkiraan permintaan. Dengan demikian, tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menyebabkan pemborosan maupun kekurangan yang bisa membuat permintaan tidak terpenuhi. Selain itu, penggunaan bahan baku dapat lebih terkontrol karena disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Oleh karena itu, penerapan sistem JIT menjadikan proses produksi lebih efisien, hemat, dan optimal. Terakhir, kesimpulan dari materi ini, dari analisis data permintaan diperoleh hasil perkiraan sebesar 60 roti Mango Sando per hari. Produksi ini disesuaikan dengan angka tersebut untuk memenuhi permintaan pasar secara tepat. Perencanaan kebutuhan bahan baku dapat dilakukan dengan baik untuk periode mingguan maupun bulanan, sehingga memudahkan pengelolaan persediaan dengan menggunakan bahan-bahan yang lengkap seperti tepung, gula, ragi, tepung, susu, mentega, mangga, dan whipped cream. Proses produksi menjadi lebih realistis seperti usaha umumnya. Secara keseluruhan, penerapan sistem just-in-time dalam usaha Fresh Mango Sando ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi karena produksi dilakukan sesuai dengan permintaan dan mampu meminimalkan pemborosan. Baik, sekian video penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.